Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talabda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, bapak, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita sampai dengan hari ini masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu, bapak, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah kisah keteladanan dari pribadi-pribadi yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin belajar Al-Quran, yang rajin mengajarkan Al-Quran. Kita tentunya sudah akrab di lingkungan madrasah terutama, bahwa putra-putri kita, bapak ibu guru kita, hampir setiap harinya sudah memiliki pembiasaan dalam hal membaca Al-Quran. Alangkah baiknya untuk meningkatkan motivasi tersebut, marilah kita kenali sosok-sosok pribadi yang memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan sebagai akibat dari rajinnya beliau-beliau ini mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Kita ketahui bersama sesuai dengan tema sebelum tema hari ini, yaitu keutamaan membaca Al-Quran, bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari rajinnya atau seringnya kita membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran itu bisa menyinari hati kita, menerangi hati kita, menerangi rumah kita, sehingga dengan bersinarnya itu hati kita ikut bersinar, hati kita ikut terang benderang. Inilah yang akan menghiasi
kita sebagai orang Islam bila mana mau atau rajin untuk membaca Al-Quran. Di antara pribadi yang terkenal, kita sangat sebagai Muslim tentu sangat akrab sekali dengan pribadi seorang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah pribadi yang dikenal paling rajin membaca Al-Quran. Sepanjang hari beliau tidak melewatkan untuk membaca Al-Quran 30 juz. Bahkan dalam setiap sholatnya, ketika sholat sunnah terutama witir, beliau witir 1 rakaat, tapi bacaan surahnya adalah 30 juz dalam Al-Quran. Begitu cintanya Utsman untuk membaca Al-Quran, sehingga hati beliau disinari dengan sinar Al-Quran, membuat pribadinya menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang bersinar, karena hatinya terus disinari oleh Al-Quran. Keistimewaan Utsman berkaitan dengan Al-Quran tidak hanya kebiasaannya beliau membaca Al-Quran, tapi prestasi beliau ketika menjadi khalifah. Al-Quran dibukukan menjadi sebuah mushaf adalah pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga memiliki keistimewaan karena saking cintanya kepada Al-Quran, rajinnya membaca Al-Quran, bahkan Allah pun mewafatkan beliau ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, itu adalah keistimewaan dari sinar Al-Quran yang selalu dibaca oleh Utsman bin Affan. Mungkin Utsman sudah banyak pribadi yang mengenal. Pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan ada sosok pribadi lagi, seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW yang bernama Usaid bin Hudayr. Usaid ini sebagaimana Utsman, kecintaannya terhadap Al-Quran luar biasa, sehingga membuat Usaid ini mendapatkan pujian dari Rasulullah. Apa pujian itu? Baik, kami perkenalkan dulu. Usaid bin Hudayr itu adalah sahabat Ansor dari Madinah, yang ketika itu masuk Islamnya sebenarnya adalah diutus oleh orang Madinah untuk menghalang-halangi dakwah dari Mus'ab bin Umair yang saat itu diutus Rasulullah untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Usaid datang kepada Mus'ab, dan ketika Mus'ab waktu itu sedang mengajarkan Al-Quran, Usaid diam-diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, termasuk bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian dari situlah Usaid bin Hudayr tumbuh ketertarikan untuk belajar Al-Quran, dan akhirnya beliau menyatakan diri masuk Islam karena indahnya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair dan kesantunan Mus'ab dalam berdakwah, mendakwahkan agama Islam di Madinah. Di awal masuk Islam, Usaid sangat gigih keinginannya untuk belajar Al-Quran. Motivasinya begitu kuat. Dia ingin membaca Al-Quran seindah dan sebagus Mus'ab bin Umair. Kemudian menghayati makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ini seolah-olah hidayah yang masuk ke dalam diri Usaid bin Hudayr luar biasa, sehingga membuat Usaid cinta mati terhadap Al-Quran. Kebiasaan itu beliau awali dari belajar membaca Al-Qurannya, kemudian menghayati ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Setiap hari beliau lantunkan sampai dengan terbiasa. Setiap hari Usaid kalau tidak membaca Al-Quran, dirinya merasa tidak berharga. Usaid ini kecintaannya kepada Al-Quran selalu dia bawa. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dekat sekali karena Usaid tahu bahwa Al-Quran ini turun kepada umat manusia melalui seorang Rasul namanya Muhammad SAW. Usaid ini adalah pribadi yang gigih ikut berjuang, memperjuangkan agama Islam, termasuk keikutsertaan dalam perang Uhud. Sampai Usaid ini mendapatkan 7 luka di badannya karena sabetan pedang dan kena panah. Di tengah luka seperti itu, Usaid sempat untuk menghibur Nabi Muhammad ketika itu dihina oleh Abdullah bin Ubay. Karena kekalahan dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul menghina Rasulullah SAW. Bahwa orang yang terhormat dan kembali ke Madinah maka dia akan hina. Usaid tidak terima bahwa yang diucapkan Abdullah bin Ubay itu hanyalah pelampiasan sakit hatinya kepada Rasulullah. Karena kalau Islam tidak datang ke Madinah,
sebenarnya Abdullah bin Ubay inilah yang akan dilantik menjadi raja di Madinah. Akhirnya informasi dari Usaid ini bisa diterima oleh Rasulullah SAW, dan ejekan, ledekan dari Abdullah bin Ubay tidak dihiraukan oleh Nabi Muhammad SAW. Usaid bin Hudzair, kebiasaannya ini kebiasaannya membaca Al-Quran, terus beliau lantunkan setiap hari bersama dengan anaknya. Bahkan suatu ketika Usaid ini sedang membaca Al-Quran bersama dengan anaknya, kemudian di dekat situ kudanya diikat di sebuah pohon. Bacaan Usaid yang setiap hari beliau belajar supaya bacaannya indah seperti Mus'ab bin Umair, ini sampai-sampai membuat kuda yang ada di dekatnya itu menjadi berputar-putar. Kemudian kuda itu meringkik, melakukan tingkah yang aneh. Waktu itu Usaid membaca surat Al-Baqarah ayat 1-4, sempat terhenti di ayat keempat. Kemudian ketika berhenti, kuda itu pun tenang. Kemudian Usaid melanjutkan di ayat kelima surat Al-Baqarah. Kudanya mulai bergerak lagi, berputar-putar lagi sambil meringkik. Kejadian ini membuat Usaid bertanya-tanya. Kemudian di keesokan harinya, Usaid menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian aneh yang menimpa dirinya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ketika Usaid membaca, karena indahnya bacaan Al-Quran Usaid bin Hudzair, karena ikhlasnya bacaan Usaid bin Hudzair, dan karena keimanannya terhadap Al-Quran, Usaid bin Hudzair ini sampai mengundang para malaikat turun untuk mendengarkan bacaan Usaid bin Hudzair. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah serta anak-anakku semuanya yang berbahagia, inilah salah satu kisah orang yang rajin mengamalkan Al-Quran, orang yang dengan ikhlas belajar Al-Quran, orang yang dengan penuh keimanan membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Bahkan ini adalah pusaka yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW supaya kita sebagai umat Islam selalu berpegang teguh padanya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Kemudian pujian apa yang disampaikan Rasul kepada Usaid bin Hudzair? Karena kebiasaan Usaid inilah, dan Rasulullah tahu keimanan Usaid dan giginya Usaid belajar Al-Quran. Kemudian Al-Quran menyinari diri Usaid bin Hudzair, menyinari pribadi, menyinari hati Usaid bin Hudzair. Sehingga Rasulullah memuji dengan sabdanya, sebaik lelaki adalah Usaid bin Hudzair, yang sangat bersih dari yang bersih, yang sangat halus dari yang halus, yang keimanannya kuat ketika membaca Al-Quran. Inilah gambaran pribadi orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah pun memuji Usaid bin Hudzair. Keutamaan Usaid ini terus ia biasakan sampai kehidupannya, sampai ke zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Usaid meninggal dalam perang Sakifah pada tahun 20 Hijriah. Dan karena Umar bin Khattab tahu ketinggian derajat Usaid bin Hudzair ketika meninggal dunia, Umar sendiri yang mengangkat jenazah Usaid bin Hudzair waktu itu dan menguburkannya sebagai penghormatan terhadap Usaid bin Hudzair dan sebagai lelaki yang dipuji oleh Rasulullah karena kebiasaannya selalu membaca Al-Quran. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah serta anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada hari ini, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk meneladani lelaki yang bernama Usaid bin Hudzair. Bulan yang penuh berkah ini, keinginan kuat kita untuk belajar Al-Quran, keinginan kuat kita untuk membaca Al-Quran sebagai amalan sehari-hari, penuh dengan berkah bulan Ramadan ini. Kebaikan kita akan selalu bertambah dan akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan akan mengasah hati kita, menyinari hati kita, menyinari rumah kita dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kebiasaan kita membaca Al-Quran. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.